Desa Magersari bagaikan terjebak dalam siklus kutukan. Hujan, tangisan bayi, dan hilangnya orang-orang. Hingga Ardi pulang dan mendapati bahwa satu-satunya cara menghadapi teror adalah menantang sundel bolong di tanah kelahirannya. Dengan kalung melati sebagai pusaka terakhir, ia melangkah ke makam tua. Tapi, mungkinkah seorang manusia melawan dendam yang sudah beranak pinak dalam gelap? Atau Ardi justru ditakdirkan menjadi bagian dari kutukan itu sendiri? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. Beberapa tahun setelah hilangnya Darto, kisah tentang sundel bolong di makam tua semakin melegenda. Desa Magersari tak pernah lepas dari bayang-bayang hujan malam, tangisan bayi, dan wangi melati yang menusuk. Setiap kali hujan deras, selalu ada yang hilang. Entah satu orang, atau kadang satu keluarga sekaligus. Warga hidup dalam teror. Hingga suatu hari, generasi muda desa yang mulai merasa terjebak dalam kutukan turun-temurun memutuskan untuk bertindak. Ardi menatap jendela kereta tua yang berguncang di atas rel. Perjalanan yang melelahkan dengan kapal yang dilanjut kereta. Di luar, kabut tipis menutupi persawahan dan awan kelabu menggantung rendah. Hujan turun rintik-rintik membasahi kaca hingga pandangan kabur. Ia menarik napas panjang. Sudah bertahun-tahun ia tidak pulang kampung. Dia kerja di Batam sebagai teknisi yang terikat kontrak, membuatnya jarang pulang. Namun kali ini berbeda. Ibunya sakit dan kabar dari tetangga tentang desanya yang mengerikan memaksanya untuk segera pulang. Sesampainya di stasiun kecil, ia dijemput oleh Pak Dejoyo, tetangga lama yang kini rambutnya sudah memutih. Ardi, wis suwe kowe ora bali. Desamu wis akeh owah-owahan, katanya dengan suara berat. Ardi hanya tersenyum kaku. Iya Pak De, aku kangen ibu. Tapi kok rasanya desa ini lebih sepi dari dulu ya? Pak Dejoyo terdiam. Ia hanya menepuk bahu Ardi, lalu berjalan pelan menuju becak tua yang akan mengantar mereka pulang. Saat melewati jalanan desa, Ardi melihat rumah-rumah berdiri dengan pintu rapat, jendela tertutup, seakan penghuninya enggan menatap dunia luar. Padahal belum terlalu malam. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan senyum tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ardi, akhirnya kamu pulang juga. Iya Bu, maaf terlambat, jawab Ardi, memeluk ibunya erat. Malam itu, mereka makan seadanya. Namun saat hujan deras tiba-tiba mengguyur atap, ibunya menggenggam tangan Ardi erat-erat. Jangan keluar Di, ingat pesan ibu. Jangan keluar rumah kalau hujan malam begini. Ardi mengernyit. Kenapa Bu? Ibunya tak menjawab, hanya memandang Ardi dengan mata yang penuh ketakutan. Ardi memeluk ibunya, menenangkan. Dan di luar, samar-samar, terdengar tangis bayi. Keesokan harinya, Ardi berjalan menyusuri jalan setapak yang masih lembab sisa hujan semalam. Embun menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah bercampur dengan udara pagi yang sejuk. Desa itu tetap sepi, seakan dihuni oleh bayang-bayang ketakutan yang tak terlihat. Ia berpapasan dengan beberapa anak kecil yang biasanya berlari riang di pelataran rumah. Namun kali ini, wajah mereka murung, mata mereka redup, dan tak ada tawa yang terdengar. Seolah keceriaan telah dihapus dari desa itu. Seorang bocah kecil dengan kaki telanjang berlumur tanah tiba-tiba menatap Ardi. Suaranya lirih, hampir berbisik, namun cukup jelas untuk terdengar. Om, kemarin hujan, Mbah Dirjo hilang. Ardi tertegun. Ia menoleh cepat, menatap bocah itu penuh tanda tanya. Namun belum sempat ia bertanya, sang ibu buru-buru menarik si bocah, menutup mulutnya dengan telapak tangan, lalu menyeretnya pergi. Tatapan sang ibu penuh kecemasan, seolah kata-kata bocah itu adalah kutukan
yang tak boleh diucapkan. Penasaran bercampur resah, Ardi melangkahkan kakinya ke arah makam tua di pinggir desa. Jalan menuju ke sana dipenuhi ilalang, dan nisan-nisan tua tampak rapuh dimakan usia. Lumut menutupi sebagian besar batu nisan, sementara angin berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang meski matahari bersinar terang. Di sana, ia tiba-tiba mencium aroma melati yang begitu pekat, menusuk indera, tidak wajar di tengah siang bolong. Jantungnya berdegup cepat ketika samar-samar terdengar suara lirih. Suara perempuan memanggil namanya. Ardi. Ardi mundur dengan tubuh bergetar. Dari sudut matanya, ia melihat sesosok perempuan bergaun putih di antara pepohonan. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya kuyup seperti habis diguyur hujan. Dan yang paling mengerikan, punggungnya bolong, menganga seperti luka yang tak pernah sembuh. Ardi tercekat. Namun ketika ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Malamnya, Ardi memberanikan diri mendatangi rumah Mbah Wiryo, kakeknya yang juga tetua desa. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan lampu minyak yang redup menggantung di langit-langit. Mbah Wiryo duduk berselimut kain lurik, matanya keruh menatap Ardi yang duduk di hadapannya. Ardi bertanya tentang kondisi desa dan sosok perempuan yang dia lihat tadi. "Kowe pengen ngerti le tentang deweke?" Suara Mbah Wiryo serak, nyaris seperti bisikan dari dunia lain. Ardi mengangguk pelan, meski rasa takut menekan dadanya. Mbah Wiryo pun bercerita tentang Sari, gadis cantik yang hidup di masa mudanya. Sari jatuh cinta pada seorang pemuda tampan, namun cintanya hanyalah permainan. Ia ditipu, dipermalukan, bahkan saat ia hamil, pemuda itu menolaknya mentah-mentah dan meninggalkannya. Pada malam hujan deras, Sari diperlakukan dengan kejam. Tubuhnya dianiaya hingga keesokan paginya, ia ditemukan tewas mengenaskan di pinggir hutan. Punggungnya bolong, rahimnya hancur. Sejak saat itu, orang-orang percaya ia meninggal dengan dendam yang begitu dalam. Dan setiap kali hujan turun, dendam itu kembali lahir, mencari korban. Ardi terdiam. Perasaannya berkecamuk, sedih, marah, dan ngeri bercampur jadi satu. Sebelum Ardi pergi, Mbah Wiryo memberinya sebuah kalung usang dengan bandul berbentuk bunga melati. "Iki milike Sari, Mbah nemu nang ngarep omahe. Yen wektune wis teko, kowe kudu nganggo iki. Mungkin mung iki siji-sijine cara kanggo ngadepi dheweke." Hari-hari berikutnya, hujan deras selalu membawa petaka. Hampir setiap kali langit menangis, ada saja warga yang hilang. Kadang satu orang, kadang sekeluarga. Tangisan bayi sering terdengar di antara rintik hujan, meski tak ada bayi di sekitar. Kadang, di ujung jalan desa yang becek, Ardi melihat sosok perempuan bergaun putih, berdiri kaku, menatapnya dari kejauhan dengan rambut tergerai menutupi wajah. Ibunya Ardi semakin resah. Dengan wajah pucat, ia berkata, "Ardi, kita harus pergi dari desa ini sebelum giliran kita yang jadi korban." Namun Ardi tahu melarikan diri bukanlah jawaban. "Bu, kita nggak bisa terus lari. Selama arwah itu masih gentayangan, semua orang tetap terancam." Ia pun mendatangi para tetua desa. Setelah perdebatan panjang yang dipenuhi rasa takut, warga akhirnya sepakat mengadakan ritual pemanggilan roh dengan harapan bisa menenangkan arwah Sari dan membebaskan desa. Ritual itu akan dipimpin oleh Pak Samin, tetua desa yang sudah semakin menua, tapi punya ilmu untuk berkomunikasi dengan arwah gentayangan. Ritual itu dilakukan pada malam hujan berikutnya di pelataran makam tua. Warga berkumpul, menyalakan obor, lilin, menyiapkan dupa, dan sesajen. Lilin-lilin dinyalakan membentuk lingkaran di atas tanah becek, sementara gamelan kecil dipukul perlahan untuk memanggil roh. Bau kemenyan mulai merayap di udara, bercampur dengan aroma melati yang entah dari mana asalnya. Semula samar, tapi semakin lama semakin pekat,
sampai-sampai membuat dada sesak. Pak Samin duduk di tengah lingkaran warga. Tubuhnya gemetar, tangan tuanya bergetar saat memegang dupa. Dengan suara parau, ia mulai melantunkan doa. "Sari, kami memanggilmu. Datanglah, biarkan kami mengantarmu pergi dengan tenang. Jangan lagi mengganggu desa ini." Dan dari kegelapan itu, perlahan muncul sosok perempuan bergaun putih. Tubuhnya kuyup seperti habis dicelupkan ke sungai. Rambut panjang menutupi wajahnya, tapi ketika sedikit tersibak, tampak senyum mengerikan di bibir pucatnya. Dari punggung bolongnya, belatung merayap keluar, berjatuhan ke tanah becek. Matanya kosong, namun terasa menusuk hati setiap orang yang menatap. Suaranya bergema, serak namun penuh dendam. "Pergi, aku tidak akan pergi." Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi seolah merambat langsung ke dalam dada, membuat semua orang gemetar. "Selama darah kalian masih menempel di tanah ini, selama hujan masih turun, aku akan tetap di sini." Tanah di sekitar Nisan tiba-tiba berguncang. Retakan besar terbuka, menganga seperti mulut raksasa. Dari dalamnya terdengar tangisan, bukan lagi satu, tapi puluhan. Jeritan bayi yang bersahut-sahutan, menyayat jiwa. Tangan-tangan pucat, kecil, namun kuat, menjulur dari lubang, meraih ke atas, mencoba menyeret siapapun yang berdiri terlalu dekat. Beberapa warga menjerit saat kaki mereka ditarik, tubuh mereka setengah tenggelam ke dalam rongga hitam. Pak Samin, dengan wajah memutih, hanya sempat berteriak, "Kita bukan membebaskannya, kita baru saja membangunkannya." Petir menyambar, menerangi wajah Sari yang kini menyeringai lebar. Lalu segalanya gelap. Keesokan harinya, desa Magersari bagai mati. Sunyi, hanya menyisakan lubang besar di dekat makam tua. Tanahnya becek, dikelilingi bercak merah, seperti darah yang baru saja tumpah. Banyak warga tak kembali dari ritual malam itu. Sebagian yang kembali pulang hanya berdiam di rumah, tubuh mereka penuh cakaran, mata mereka kosong, seakan sebagian jiwa mereka ikut tertinggal di lubang itu. Sejak malam itu, bukan hanya Sari yang gentayangan. Dari lubang tersebut, kadang muncul bayangan lain. Sosok-sosok kecil, hitam, menyerupai bayi tanpa wajah. Mereka merangkak di antara pepohonan saat hujan turun, dengan tangisan lirih yang menusuk hati. Bau melati kini tak lagi terkurung di makam tua, menyebar ke seluruh desa, menandai setiap langkah arwah dendam itu. Magersari berubah menjadi desa mencekam, di mana hujan selalu membawa teror baru. Dan setiap kali air turun dari langit, jumlah makhluk itu semakin banyak. Ardi, salah satu yang selamat, sadar betul ritual telah gagal. Ia teringat kalung peninggalan Sari yang diberikan Mbah Wiryo dengan bandul kecil berbentuk bunga melati. Dalam hatinya, ia tahu satu-satunya jalan adalah menghadapi arwah dendam itu sendirian. Malam berikutnya, ketika langit kembali menumpahkan hujan deras, Ardi mengenakan kalung itu. Ibunya menangis memohon agar ia jangan pergi. Tapi Ardi menggenggam tangannya, menatap dengan mata mantap yang dipenuhi tekad. "Kalau aku tidak lakukan ini, Bu, kita semua akan berakhir seperti mereka." Ia pun melangkah ke makam tua. Langit hitam, petir menyambar tanpa henti, menerangi nisan-nisan berlumut yang berdiri seperti saksi bisu. Dari lubang hitam itu, Sari muncul lagi. Rambutnya basah menempel di wajah, tubuhnya gemetar, punggung bolongnya kini lebih mengerikan, belatung dan cairan hitam menetes ke tanah. Di sekelilingnya, puluhan bayi hitam tanpa wajah merangkak, tangisan mereka seperti jeritan dari neraka. Ardi berdiri, tubuhnya basah kuyup, namun tak bergeming. "Sari, berhentilah!" teriaknya. Sari menoleh perlahan. Senyumnya melebar, matanya kosong namun penuh dendam. "Berhenti? Kau ingin aku tenang, sementara aku mati dipermalukan. Kau ingin aku melepaskan dendamku, padahal darah mereka belum cukup mengganti darahku?" Ardi mengangkat kalung melati tinggi-tinggi. Kilat menyinari bandul itu, memantulkan cahaya aneh yang berpendar di tengah gelap. Sesaat, Sari terdiam. Wajah menyeramkannya berganti,
menampakkan sekilas sosok seorang gadis muda yang penuh luka dan air mata. "Aku hanya ingin anakku," bisiknya. Suaranya retak. Tangisan bayi semakin keras. Lubang hitam bergetar. Bayi-bayi tanpa wajah merangkak ke arah Ardi. Tangan-tangan kecil mereka menarik pakaiannya, mencakar kulitnya. Ardi menjerit, menekan kalung itu ke tanah. Seketika, cahaya putih menyembur keluar, melingkupi makam tua. Sari berteriak panjang, suaranya penuh rasa sakit dan kehilangan. Tubuhnya bergetar, lalu tersedot ke dalam cahaya bersama jeritan bayi-bayi itu. Lubang hitam runtuh, tanah menutup kembali, suara tangisan lenyap. Desa diliputi keheningan. Ardi terhempas ke tanah, tubuhnya lemah, lalu segalanya gelap. Sejak malam itu, desa Magersari benar-benar tenang. Lubang besar menghilang, bau melati lenyap, dan tidak ada lagi warga yang hilang saat hujan turun. Namun Ardi tak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah kalung kecil dengan bandul melati tergeletak di atas nisan Sari. Hingga kini ada yang bersumpah, saat hujan deras di tengah malam, mereka melihat sosok pemuda pucat berjalan di pematang sawah, mengenakan kalung melati. Mungkin Ardi tidak mati. Mungkin ia telah menjadi penjaga desa, penahan dendam agar tidak pernah kembali.